أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Pertemuan yang lalu kita membahas tentang adab sosial kita, adab meminta izin. Dua poin penting sudah saya bahas yaitu minta izin ketika kita bertamu ke rumahnya orang, dan yang kedua minta izinnya anak-anak kita untuk masuk ke dalam kamar pribadi kita, kamar privasi kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Panggilannya kepada kita orang beriman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian masuk pada rumah yang itu bukan rumah kamu. Jadi kalau sampean bertamu ke rumahnya orang, jelas itu bukan rumah kita, rumahnya orang. Di masing-masing rumah itu ada aurat ya, di masing-masing rumah itu ada masalah-masalah yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Makanya kita ketika masuk ke rumahnya orang, adab yang pertama kali minta izin. Jangan langsung masuk, apalagi langsung duduk di kursinya, apalagi sampai masuk ke dalam ruang utamanya. Ini aib, bahkan dosa kata para ulama. Hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha, sampai kalian minta izin ya, dan mengucapkan salam kepada penghuni rumahnya. Dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Yang demikian itu sangat baik bagi kalian semua, bagi kamu semua kata Allah, supaya kita semua Pak mau memikirkan. Ya, tadzakkar di sini ada perenungan, ada akhlak di dalam kita bersilaturahim, bertamu, masuk ke rumahnya orang di mana itu bukan rumah kita. Tentu di sini bukan rumah kita siapa jemaah sekalian? Rumahnya paman. Walaupun kita tidak batal wudu dengan paman, dengan bibi, tapi paman kita punya istri. Kita dengan istri paman itu batal wudu jemaah sekalian. Di rumah paman juga punya anak gadisnya. Anak gadis itu sepupu kita. Sepupu itu mahram bagi kita, bukan mahram bagi kita. Mohon maaf. Maka kita tidak boleh langsung masuk, walaupun kita merasa sangat akrab. Adab-adab ini dijaga oleh agama kita. Ke rumah ponaan sama Pak. Kita dengan ponaan tidak apa-apa, tapi kemudian dengan istrinya ponaan kita batal wudu. Ya, kita tidak bisa, tidak boleh kemudian dia ketika kita datang sebagai paman dari ponaan kita dan dia punya istri, istrinya wajib menutup aurat ketika kita datang. Ini adab.
masuk ke rumahnya orang, apalagi orang yang memang tidak ada hubungan keluarga dengan kita. Walaupun teman akrab, ya sejak SD, sejak SMP, SMA, sampai perguruan tinggi, kita tidak pernah ada masalah saling kunjung mengunjungi, tetap adab-adab ini perlu kita jaga. Fa illam tajidu fiha ahada fala tadkhuluha hatta yu'dzana lakum. Kalau kemudian dalam rumah itu tidak ada seorang pun, jangan sekali-kali maksa kita masuk. Ya, mungkin bapak dari jauh pengen bertamu ke rumahnya orang, mau ngasih hadiah. Ini sekarang musim mangga pak ya, mau ngasih mangga, atau mau ngasih rambutan, atau mau ngasih oleh-oleh karena kita di luar kota, tapi diketok tidak ada orang, jangan paksa pak, balik aja lagi. Atau mungkin kita dititipkan kepada satpam yang ada di situ, ya, atau pada tetangganya yang kebetulan melihat kita, boleh saya nitip. Jangan maksa masuk, hatta ke dalam pagarnya, ya, itu masuk bagian dari rumah dia. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, hatta yu'dzana lakum, kecuali kalau memang kita diizinkan. Sekarang alhamdulillah ya, ada HP, nah, sambian WA, sambian telepon, posisi di mana? Saya depan rumah. Oh, mohon maaf saya masih di luar kota. Ini saya bawa sesuatu. Ya udah, taruh aja, masuk aja, enggak apa-apa. Itu berarti kita perbolehkan. Kemudian kita letakkan barang yang kita bawa di kursi terasnya jamaah sekalian. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa idza qila lakum murji'u farji'u. Kalau kemudian kita ngetok pintu, orangnya ada, ya, kemudian dia tidak care dengan kita, tidak siap menerima tamu, tolong sekali lagi saya menyampaikan, jangan berpikir macam-macam, karena masing-masing orang punya hajatnya sendiri. Mungkin dia baru dari luar kota, tidak ingin diganggu. Mungkin dia lagi bercengkrama dengan anak cucunya, tidak boleh semua orang masuk mengganggu ketenangan dan kenikmatan bercengkrama dengan keluarga besarnya. Kan ada pak beberapa orang eksklusif, tidak ingin diganggu. Apalagi memang kita ini tidak ada hubungan darah dengan yang bersangkutan, tidak ada hubungan famili. Fa idza qila lakum irji'u, bapak ada cuma tidak ingin diganggu, kata pembantunya jamaah sekalian. Mungkin bisa ketemu besok, ya, atau lusa, atau sesuai dengan apa yang disepakati jamaah sekalian. Farji'u, pulang. Sampean tidak boleh berpikir negatif, kok cek sombongnya orang ini. Saya jauh-jauh datang kok tidak dibuka pintu rumahnya. Tidak boleh. Itu hak dia jamaah sekalian. Atau mungkin sakit pak, tidak ingin menularkan penyakitnya kepada tamunya jamaah sekalian. Ya, farji'u wa azka lakum, yang demikian itu lebih bersih pak, lebih suci terhadap hati kita. Wallahu bima ta'maluna alim, Allah terhadap apa yang kalian perbuat maha mengetahui. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun rumah-rumah yang bebas, rumah memang kadang-kadang kan sekarang banyak pak, macam di Surabaya di sini tertulis di rumahnya itu dijual, disewakan. Berarti rumah itu memang siap untuk dimasuki oleh siapapun pula. Berlaku kaidah di sini, laisa alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghaira maskunatin fiha mata'un lakum. Tidak mengapa kalian masuk rumah yang jelas-jelas rumah itu kosong, tidak berpenghuni, memang mau dijual, mau disewakan, semua orang bisa masuk, silakan. Ini karunia pak buat kita semua. Mata'an lakum. Wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Tapi Allah pak nanti mengetahui mana apa yang kita sembunyikan dan apa yang kita rahasiakan dalam hati ini. Nah saudara, ini sudah saya bahas di pertemuan yang lalu, minta izin ketika masuk ke rumahnya orang. Nah yang kedua apa? Yang kedua yaitu minta izinnya anak-anak kita pak, mantu kita, ponaan kita, anak-anak kecil masuk ke kamar privasi kita. Kamar privasi berarti kamar saya pak dengan istri saya itu tidak boleh dimasukin oleh siapapun pula. Aurat ini pak, aib.
Ya, aib. Khususnya anak-anak, apalagi anak sudah balik Pak. Anak sudah balik itu 24 jam tidak boleh masuk ke kamar kita, harus minta izin kepada kita. Pada ayat ini buat anak yang belum balik, lam yablughul hulum, termasuk juga ma malakat aimanukum, budak-budak kamu. Mungkin dalam konteks kita sekarang pembantu-pembantu yang ingin membersihkan kamar privasi kita, tetap ketika masuk kamar minta izin kepada majikannya. Anak yang kecil itu Pak, yang belum balik umur, kita kan tahu kan dalam Islam itu anak ketika dia sudah sampai usia mumayyiz itu kalau sekarang mungkin 4 tahun sudah masuk jemaah sekalian, masuk usia TK sudah mumayyiz Pak. Itu tempat tidur dipisah Pak, tidak boleh ngumpul lagi dengan kita. Ya, tidak boleh berkumpul dengan orang tuanya. Bahkan kalau anak kita laki-laki, perempuan, dan kalau kita mampu dipisah itu tempat kamarnya Pak. Ya, kalau tidak ada itu dikasih tabir yang jelas biar terpisah. Dan tolong ketika tidur suruh pakai pakaian yang layak. Ini tanpa kita sadari agama kita ngajari Pak tentang adab-adab memandang. Ini adab-adab seksualitas namanya jemaah, pendidikan seksualitas, at-tarbiyah al-jinsiyah, yang perlu kita tanamkan pada anak-anak kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sama, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, liyasta'dzinukumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul hulum minkum salasu marrat. Hendaklah minta izin. Bab kita bab minta izin sekarang, Pak. Hendaklah minta izin budak-budakmu itu. Alhamdulillah kita tidak ada budak Pak ya, tapi rata-rata bagi yang mampu pembantu biasanya yang akan kemudian mengepel kamar pribadi kita harus minta izin. Ya. Terus anak-anak yang belum sampai usia balignya. Jadi anak-anak 15 tahun ke bawah kalau yang laki-laki, tapi sekarang anak kita Pak 12-13 tahun sudah puber Pak. Karena memang tontonan media yang ada sekarang itu memaksa mereka cepat dewasa jemaah sekalian. Perempuan-perempuan anak gadis kita sekarang jemaah sekalian umur SD kelas 3 ya, kelas 4 sudah haidah. Sudah datang masa haidnya itu. Ya kenapa? Karena ya milieu Pak, lingkungan, suasana, HP segala macam ini Pak yang memaksa mereka cepat, libidonya cepat naik jemaah sekalian. Nah, anak-anak yang belum balik seperti itu 3 waktu tidak boleh masuk ke kamar kita sebagai orang tuanya ini. Kapan itu? Hina tada'una siyabakum minadh-dhahirah, di waktu siang Pak. Ketika kalian melepaskan bajunya di waktu siang. Dulu di zaman Nabi ya, belum ada AC Pak ya. Ya, sehingga mereka kalau tidur yang laki-laki itu Pak pakai sarung saja jemaah sekalian. Yang perempuan mungkin kayak sekarang dasteran. Mungkin lebih dari itu jemaah sekalian. Dan tidur panas. Ya, panas. Sehingga waktu-waktu tidur siang seperti itu anak tidak boleh masuk ke dalam kamar. Ini yang belum balik loh Pak. Kenapa? Karena begitu masuk nanti melihat pemandangan yang tidak bagus. Ya, karena kita dengan keluarga sedang jihad barangkali Pak ya, sedang bercumbu atau bagaimana, terus kelihatan sama anak kita, tidak sehat itu Pak. Sangat tidak sehat. Ya. Terus apalagi jemaah sekalian, wa min ba'di salatil isya, setelah salat isya. Setelah salat isya ini waktunya kita istirahat. Jam 8 Pak kunci kamar tidur kita Pak. Tidak boleh anak-anak langsung masuk, dan paksa biasakan anak kita tidur jangan terlalu malam biar nanti sekolahnya pagi besok bangunnya lebih segar. Nah kalau begitu mau masuk jemaah sekalian, termasuk juga berikutnya wa min ba'di salatil isya, ya apa kata Allah Subhanahu wa taala, min qabli salatil fajr, sebelum salat fajar dan sesudah salat isya. Artinya dari malam sampai subuh ini waktu-waktu yang sangat tidak boleh anak kita masuk. Suka-suka jemaah sekalian, saya masih ingat Pak,
anak-anak kita, kebetulan anak saya laki-laki, enak Pak, jadi satu kamar tinggal disiapkan saja masing-masing satu tempat tidur. Itu kan nanti kan yang paling kecil ya biasalah takut mau buang air kecil di malam hari, tiba-tiba jam setengah 12, jam 1 bangun. Bayangkan ya bagaimana kalau kemudian dia buka kamar kita tidak terkunci Pak, terus sampean tidur dalam kondisi ya, yang tidak pantas dilihat jemaah sekalian. Nah ini pemandangan seperti ini oleh agama kita diatur jemaah sekalian. Makanya kunci sehingga anak ngetok Pak. Abi, Umi, ya, kadang-kadang nangis biasanya Pak untuk diantar ke kamar mandi. Ya kita buka, tapi jangan langsung masuk ke dalam jemaah sekalian. Nah saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, salasu auratil lakum, itu 3 waktu yang aurat bagi kalian semua kata Allah Subhanahu Wa Taala. Laisa alaikum wala alaihim junahun ba'dahunna tawafuna alaikum ba'dukum ala ba'd. Adapun waktu-waktu setelah itu ba'da subuh Pak, suruh buka pintu kita ini jemaah sekalian. Ba'da subuh sampai nanti jam 11. Ya, suruh buka Pak. Nanti duhur tutup lagi, barang istirahat siang ya sampai jam 1, 1:30, karena menjelang asar buka lagi sampai ba'da isya. Silakan, tidak ada masalah. Itu boleh keluar masuk pembantu kita atau anak kita yang belum balik, masuk keluar masuk kamar kita tidak ada masalah. Tapi tetap yang dewasa butuh izin kepada kita jemaah sekalian. Apa kata Allah? Wa idza balagal atfalu minkumul hulum falyasta'dinu kama sta'dana alladziina min qablihim. Adapun anak yang sudah dewasa selalu harus minta izin setiap masuk ke kamar. Walaupun kamar kita di jam-jam di mana kita tidak tidur Pak. Jam dari habis subuh, jam 8, jam 7, jam 7, jam 8, jam 9, 10 itu terus anak mau masuk ke kamar kita harus minta izin. Kenapa? Khawatir di kamar kita ada pemandangan tidak bagus Pak. Kita lupa Pak buka celana dalam, tidak segera dimasukkan ke tempat tempat baju kotor ya jemaah sekalian. Atau istri Pak kadang-kadang lupa meletakkan baju-bajunya yang tidak enak dipandang segala macam. Jadi jangan sampai anak kita berpikir macam-macam Pak terhadap apa yang diperbuat oleh kita orang tua jemaah sekalian. Sampai begitu Pak indahnya agama kita ma'asyiral muslimin. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi wallahu alimun hakim. Begitulah Allah menerangkan kepada kita ayat-ayatnya, dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana Pak dalam mengatur kehidupan rumah tangga kita ini. Nah, ada satu lagi jemaah sekalian, malam ini saya ingin melanjutkan tentang minta izin dalam konteks apa? Dalam konteks majelis Pak. Baik itu majelis taklim seperti ini, duduk kita ngaji begini, sampean Pak mau masuk mau keluar harus minta izin. Jangan kalau sudah berada dalam masjid duduk seperti ini tidak boleh seenak diri keluar Pak. Harus ngangkat tangan minta izin. Pada siapa ya? Kepada saya, karena saya yang sebagai ketua majlis taklimnya di sini. Saya ngatur majlis di sini. Saya pengendalinya di sini. Sampean kebelet pipis angkat tangan. Perut meles angkat tangan. Atau HP-nya bergetar Pak, sudah kadang janjian sama orang di luar, angkat tangan. Kalau saya mengizinkan, silakan jalan. Saya punya hak Pak untuk memperbolehkan dan punya hak pula untuk melarang. Tapi rata-rata semua kita pasti apa? Pasti memperbolehkan. Tapi adabnya harus minta angkat tangan, izin mau keluar. Kenapa ya akhi? Saya merasakan sekali Pak. Terus antum duduk begini tiba-tiba keluar tidak pamit, tersinggung saya. Kenapa orang ini ya tidak cocok tak dengan pengajian saya. Akhirnya saya berpikir macam-macam Pak. Suudzon saya akhirnya Pak. Sampai membuka peluang adanya dosa Pak di antara kita satu sama lain gitu. Betul itu ya Mas sekalian. Tapi kalau sampai ngangkat tangan Pak, ada adab, ada etika aja Mas sekalian. Khutbah Jumat Pak atau khutbah apa, terus orang keluar langsung tidak angkat tangan, tersinggung Pak. Ada apa ini gitu. Nah, saudara sekalian, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Termasuk juga majelis rapat. Takmir rapat. Takmirnya ada 10 orang, Pak.
terus rapatnya agak serius, tiba-tiba satu keluar tak pamit. Ini bisa-bisa Pak curiga semua kan, jangan-jangan info apa kebijakan-kebijakan dari takmir ini akan disampaikan pada orang lain gitu. Apalagi yang kita bicarakan di majlis ini Pak, di takmir ini ada masalah-masalah person yang kita bahas umpamanya jamaah sekalian, terus keluar tak pamit, kita curiga. Atau ada orang mau datang masuk bergabung Pak, tak boleh, karena dia bukan takmir. Atau dia bukan takmir tapi ingin ketemu dengan ketua takmirnya, anggap saya ketua takmirnya Pak, butuh dengan saya, terus dia datang, harus angkat tangan, ucapkan salam, boleh saya bicara sebentar dengan Ustadz gitu, dengan ketua takmir. Kalau saya mengizinkan, ya tunggu sebentar ya, seperempat jam lagi selesai. Tak boleh masuk Pak, karena ini yang kita bicarakan masalah-masalah privasi masjid ketakmiran seperti itu. Termasuk juga majelis-majelis umum. Ya, umpamanya jemaah sekalian, Allahumma shalli ala Muhammad. Saya duduk Pak di rumah saya, di teras saya ada tamu 6 orang, 7 orang, kita lagi ngobrol asyik. Ya, tiba-tiba ada orang mau gabung juga Pak. Harus minta izin. Karena nanti Pak, begitu dia datang, tidak guyup lagi pembicaraannya mas kalian, tidak leluasa lagi. Diizinkan gabung, nggak diizinkan, tunggu ya akhi, berduhur saja ya, ini lagi rapat, lagi ngobrol-ngobrol kita ini. Diizinkan, alhamdulillah. Nggak diizinkan, ya sudah, harus tahu diri ya mas kalian. Seperti itu. Nah ini ternyata ada ayatnya Pak, bukan hadis lagi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sama juga dalam surat An-Nur yang tadi Pak, An-Nur ayat 27 29 itu terkait dengan masalah apa? Masalah bertamu ke rumahnya orang harus minta izin, dan ayat yang kedua kaitannya dengan anak masuk ke dalam kamar privasi kita, yaitu surat An-Nur juga ayat 58 59. Nah, yang terakhir apa ini jemaah sekalian? Surat An-Nur ayat 62 jemaah sekalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innamal mu'minuna, subhanallah, alladzina amanu billahi wa rasulihi idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dhinu. Subhanallah, sesungguhnya orang-orang beriman itulah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan apabila mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, berada bersama-sama. Ini ayatnya Pak turun kepada Rasulullah dan para sahabat. Ketika mereka bersama-sama dengan Rasulullah, ya, dalam satu urusan yang memerlukan pertemuan, berarti rapatnya Pak, pertemuan pentingnya mas sekalian. Ala amrin jami'in. Ya, kayak sekarang Pak, kayak sekarang ini. Ini kan amrin jami'in Pak, disepakati setiap Selasa malam Rabu begini kita ngaji bersama. Ya, menggaji hadis-hadis terkait dengan masalah tazkiyatun nufus. Ya, babnya sekarang bab masalah minta isti'dzan. Kita merenungi ayat-ayat Allah. Kita duduk untuk ngaji Pak. Terus sampai tiba-tiba mau keluar, harus minta izin kepada saya. Ya. Atau ada orang luar datang. Kalau masjid sih tidak ada masalah karena pengajiannya umum Pak ya, tidak perlu pamit lagi. Tapi kalau mau keluar harus minta izin jemaah sekalian. Apa kata Allah? Hatta yasta'dinu. Jangan sekali-kali mereka pergi dari majlis itu sampai mereka minta izin kepada ketua majlisnya. Ya. Itu pun jemaah sekalian coba lihat Pak. Innalladzina yasta'dzinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Sungguh orang yang minta izin kepadamu ya Muhammad ketika dalam satu majlis itu, itulah orang yang benar-benar beriman kepada Allah, ya, dan beriman pula kepada hari akhirat. Ya. Innal ladzina yasta'dzinunaka ulaika alladzina yu'minuna billahi wa rasulihi. Mereka yang minta izin kepadamu ya Muhammad itulah mereka yang betul-betul beriman kepada Allah dan kepadamu, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu pun Pak, apa kata Allah? Fa idasta'dzanuka, kalau mereka benar-benar sudah minta izin kepadamu keluar dari majlis itu, tidak bersamamu lagi,
dan dia minta izin kepadamu li ba'dhi sya'nihim, karena ada sebagian urusan yang harus diselesaikan. Mungkin istrinya Pak sakit, mungkin dia sendiri sakit, kebelet pipis, sakit perut, ya, ada hajat yang harus diselesaikan, tidak bisa lama-lama, tapi minta izin sama Nabi. Kata Nabi, fa'dzan liman syi'ta minhum, silakan izin, beri izin kau sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Berarti Pak, saya di sini punya otoritas, ya, untuk mengizinkan atau tidak mengizinkan jamaah sekalian. Walaupun Nabi pasti mengizinkan pada waktu itu. Itu pun kata Allah Subhanahu wa taala, wastaghfir lahumullah, mintakan ampun buat mereka kepada Allah. Orang yang keluar itu yang minta izin, mintakan ampun. Karena khawatir Pak, di luar tidak lebih bermanfaat. Di luar bisa jadi dia bermaksiat. Di luar bisa jadi dia tidak ada sesuatu yang penting jamaah. Padahal ini sesuatu yang penting gitu. Luar biasa agama ini jamaah sekalian. Jadi yang minta izin kita semua suruh minta istighfar kepadanya gitu, kepada Allah Subhanahu wa taala untuknya. Jangan-jangan dia keluar ya tidak bermanfaat gitu. Nah, kita doakan Pak, mudah-mudahan keluar yang bermanfaat jamaah sekalian. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Coba lihat ya akhi, adab dalam agama kita Pak. Mana ada Pak agama yang kemudian begitu indah, detail, sampai urusan pertemuan begini saja ada adab yang harus dijaga, minta izin jamaah sekalian. Terus gimana Pak? Sengaja keluar karena tidak cocok memang Pak. Ya tidak apa-apa Pak. Sampai kalau tidak cocok angkat tangan juga Pak. Jangan, ya mohon maaf ya, saya bukan ingin untuk mendapatkan legitimasi Pak. Kadang-kadang ada beberapa ustadz ngisi seperti ini Pak, karena kebetulan tidak cocok sama yang bersangkutan, begitu duduk langsung keluar Pak, karena bukan dari ustadz kelompoknya, ya, bukan ustadz dari gengnya Pak. Ya, saya katakan bukan kelompoknya, dari gengnya jamaah sekalian gitu, eksklusif. Ini enggak benar Pak. Kalau enggak cocok ya sudah angkat tangan, keluar, enggak ada masalah. Dia angkat tangan begini Pak, minta izin, dia menghargai ketua majlis taklimnya itu jamaah sekalian. Ya, menghargai ustadznya yang ngisi. Ya, hargai mereka Pak. Ya, saya juga berkali-kali menyampaikan di masjid saya jamaah sekalian. Ya, memang ustadz Pak ada yang menyenangkan, ada ustadz yang tidak menyenangkan. Ada ustadz yang monoton, ada ustadz yang menjemukan Pak. Antum tidak bertahan ya sudah, angkat tangan, tidak ada masalah gitu. Itu pun antum perbanyak istighfar. Ya, kenapa? Karena boleh jadi kita di luar Pak tidak lebih bermanfaat. Di luar kita mungkin saja buka HP nanti Pak, lihat YouTube segala macam, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hati-hati jamaah sekalian ya, majlis, termasuk juga majlis rapat ya, majlis pertemuan wali murid dengan siapa? Dengan wali kelasnya ya. Ya, tolong Pak, adab-adab majlis itu harus kita jaga bersama-sama. Inilah yang kemudian diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah agama kita, oleh Al-Qur'an cukup detail Pak menggambarkan kepada kita. Izinkan sedikit saya mengakhiri dengan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-isti'dzanu thalath. Adab minta izin itu Pak ketika sampean bertamu ke rumahnya orang, balik lagi Pak ya pada hadis ayat yang pertama, itu izinnya 3 kali Pak. Ini ngetok pintu itu 3 kali. Kasih jeda sejenak Pak, barang 5-10 detik, ketok lagi Pak, assalamualaikum gitu. Ada jawaban, alhamdulillah. Tidak ada jawaban, ketok lagi Pak, sampai 3 kali. Tidak ada Pak, sampean pulang. Jangan maksa-maksa diri ya. Terus naik Pak ke pagar Pak, sandalnya ada kok, motornya ada kok, loh mobilnya juga ada kok. Yang parah lagi Pak,
bukan parah ya, yang kadang-kadang membuat kita megang dada. Mohon maaf ya, saya tidak bicara bagaimana menghormati tamu ya, tapi kita sekarang berbicara adab bertamu. Nanti ada bab sendiri Pak, bab menghormati tamu jamaah sekalian. Sekarang posisi kita sedang mau masuk ke rumahnya orang bertamu. Begitu kita mau masuk Pak, suaranya kedengeran Pak di dalamnya. Ada orang yang akan kita temui Pak. Begitu kita assalamualaikum, cep semuanya Pak. Berhenti semuanya Pak. Berarti antum harus sadar yang bersangkutan di dalam tidak pingin diganggu. Udah pulang, tata hati. Huwa azka lakum. Itu lebih bersih Pak buat hati kita. Dan jangan berpikir macam-macam Pak. Jangan berpikir macam-macam. Serahkan semuanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Nah, yang kedua, hadis yang kedua juga muttafaqun alaih dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala innamal isti'dzanu min ajlil basari muttafaqun alaih. Tolong disadari, kita diperintah meminta izin masuk ke rumahnya orang dalam rangka apa Pak? Menjaga pandangan mata. Jadi sampai kalau bertamu ke rumahnya orang, jangan langsung natap begini Pak. Jangan langsung senang fudul pingin tahu bagaimana isi rumahnya orang Pak. Miring Pak. Kalau ini pintunya di sini, rumahnya ngadep ke timur, ke barat aja Pak. Pintunya di sini, sambil ngadepnya ke selatan atau ke utara jamaah sekalian. Ketok pintunya, assalamualaikum. Kenapa? Karena untuk menjaga pandangan mata Pak. Begitu jawaban waalaikumsalam langsung sampai miring Pak. Ya, jangan-jangan nanti yang buka istrinya Pak. Ya. Tiba-tiba keluarga ini Pak tidak paham agama. Ya, istrinya tidak pakai hijab, dasteran lagi Pak. Apa tidak goda iman jamaah sekalian? Lu ayu, kan repot nih Pak. Padahal kita ingin silaturahim menjaga menghidupkan sunnah Nabi jamaah sekalian gitu. Atau bukan istrinya Pak, yang keluar anak gadisnya Pak. SMA, perguruan tinggi. Ayu-ayu juga Pak. Aduh, tergoda juga hati kita. Atau juga pembantunya. Pembantu sekarang kan top Pak ya. Celananya jin, ketat lagi Pak. Waduh, pakai kaos juga dan lain sebagainya. Centil, apalagi tamunya laki-laki, terus yang datang sampean ganteng-ganteng Pak. Waduh, repot Pak. Miring kata Nabi. Terus ngomong seperlunya. Sampaikan, saya Fulan bin Fulan. Saya ingin ketemu dengan Bapak. Bapak ada, to the point. Kalau yang menerima laki perempuan, adabnya dijaga Pak. Bagaimana adab komunikasi dengan lawan jenis. Jangan basa-basi. Ya, jaga adab Pak. Jaga pandangan mata, bahkan suruh miring kita jemaah kalian. Ketika direspon suruh masuk. Ketika nyuruh masuk dilihat dulu Pak. Ya, dilihat dulu yang nyuruh masuk siapa. Kalau perempuannya sudah jalan dulu baru sampean masuk. Sebab kata Nabi kalau sampean berjalan di belakangnya wanita, setan di situ jemaah sekalian. Sampai begitu agama kita ya, menyuruh kepada kita ada kehati-hatian dalam bersilaturahim ini. Saya pikir cukuplah ya sampai di sini. Mudah-mudahan Pak Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita. Adab-adab dalam berinteraksi sosial ini bisa kita laksanakan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jaga Pak ya, sekali lagi adab minta izin bertamu, minta izinnya anak masuk ke kamar privasi kita, dan minta izinnya sampean dalam majlis taklim dan majlis-majlis yang lain di mana ada pembicaraan yang serius. Tidak boleh kita keluar atau masuk kecuali mendapatkan izin dari ketua majlisnya. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arhamna bil Qur'an wahfazna bil Qur'an wa akrimna bil Qur'an wahdina bil Qur'an wa saddid lana bil Qur'an ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas salah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma hdina wahdi auladana wa banatana wa azwajana wa jami'al muslimin bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma akrimna
وأكرم أزواجنا وأولادنا اللهم اهدهم سبل السلام اللهم افتح عقولهم واشرح صدورهم واحسن فروجهم واجعلهم هداة مهتدين غير الضالين ولا مضلين واهدهم إلى صراطك المستقيم إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Saya mohon maaf semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.